Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jagung petani milenial Pandawa, Pandawa 01, jagung hibrida tongkol 1, Pandawa 02, jagung hibrida tongkol 2. Hasil panen melimpah, rezeki petani berkah. Halo teman-teman, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, podcast jalan-jalan edisi podcast trotoar. Episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa ini. Jadi beliau ini seorang petualang. Pendekar kelana. Berkelana kemana-mana. Ya, Kak di cita-cita Kopinggo itu. Jadi beliau adalah orang yang sangat concern terhadap sejarah sebuah kota, terutama era ini ya, kolonial. Beliau sangat sekali interest terhadap hal-hal yang berbau dengan sejarah kolonial, terutama bangunan, detail di bangunan. Langsung saja perkenalan beliau. Pak Arif, silakan. Nama saya Arif. Kalau nama sosial media saya Arif DKS. Arif DKS. DKS itu apa, Pak? Dan kawan-kawan semua. Oh, saya pikir Dono Kasino Sindro. Ya, bisa. Ya. Jadi yang menarik dari beliau, mulai pandemi, beliau termasuk lama ya. Kita kenal awal-awal pandemi. Oke. Dan beliau tumben yang tadinya berpetualang mencari kitab suci ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, tiba-tiba diem. Karena beliau banyak diemnya, stay di Malang. Nggak salah sih, dan nggak berlebihan kalau kita ini nanya-nanya nih ya. Oke. Apa sih yang bedain yang dipunyai Malang, terutama bangunan-bangunan tinggalan kolonial itu yang tidak dimiliki oleh tempat lain? Salah satu yang menjadi ciri khas kota Malang adalah kota ini dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda di era dimulai pada tahun 1914 dengan menjargonkan kota ini dengan sebutan The Bergstad. The Bergstad itu apa artinya? Kota yang dikelilingi gunung. Oh, kota yang dikelilingi. Di zaman itu Belanda sudah membuat buku tentang Malang dan Magelang dan Bandung. Malang, Magelang, Bandung. Sebagai kota yang dikelilingi gunung. Atau The Bergstad. Ya. Jadi keunikannya secara geografis dia berada di ketinggian, seperti contoh stasiun Kota Malang itu DPL-nya tuh plus 444. Ya. Itu menjadi ciri khas salah satu stasiun dengan posisi yang tertinggi di Pulau Jawa. Salah satunya. Berarti kalau kita lihat di plus 444 itu termasuk tertinggi tuh. Iya, di Jawa. Oh, salah satu ya, bukan yang tertinggi, tapi salah satu yang tertinggi. Yang unik. Karena rata-rata di bawah itu malahan ya. Ya, terus jadi yang menarik lagi dari ketinggian. Dari ketinggian itu menghasilkan bangunan yang bagaimana, Pak? Ya, otomatis secara arsitektural nanti dia berkembang sesuai dengan iklim Kota Malang di zaman itu. Sebenarnya tidak terlalu signifikan juga perbedaannya dengan di zaman sekarang, tapi tentunya di zaman itu akan jauh lebih sejuk dibanding yang kita rasakan di hari ini. Atau di musim-musim di bulan-bulan tertentu kan kita mengalami proses cuaca dingin. Nah, bayangkan di zaman itu kemungkinan jauh lebih dingin. Karena ini ya, secara arsitektural dia dindingnya lebih tebal. Jadi bisa dikatakan mungkin saat itu masih belum ada pemanasan global, artinya masih belum polusi. Perkembangan kota juga belum seluas sekarang. Masih ada lahan-lahan kosong. Populasi penduduk masih sedikit, gitu, belum
sebanyak sekarang. Ya, karena kita ngumpul satu rumah itu aja 6 orang tiba-tiba anget. Sumo, Yo, sauna. Padahal ya rumahnya tetap ya. Jadi itu analogi sederhananya. Ya, bayangan bahwa arsitektural Belanda di Kota Malang khususnya itu dibuat secara desain yang lebih spesifik. Nilai plusnya ketika kita sudah punya modal itu, the work start tadi. Ya. Nilai plusnya pada era-era sekarang itu bisa jadi apa? Bisa menjadi sebuah destinasi wisata. Internasional. Ya, Indonesia dulu deh. Nggak, kalaupun internasional juga masih Sangat boleh. bisa, Sangat bisa Karena, gitu kan. berdasar- Kan bagaimana kita menjualnya aja kan? betul kemasannya. Jadi Betul. bagaimana? Jadi sebenarnya kita itu orang Malang itu sudah dimodali tempat destinasi wisata ya. Iya, Berarti kita ini tinggal di destinasi wisata dong. betul. Ada stasiun kereta. Jadi kalau ada orang di sini ngomong kurang hiburan, Oh, dia salah. seperti tikus yang mati di lumbung padi. Yeah. Tinggal di kota ini dan nggak merasa terhibur itu loh maksudnya. Oh ya. Yang nggak merasa happy terus akhirnya isengnya itu berlebihan, ada tempat ini dirubuhin, diganti seenaknya sendiri. Itu kan berarti dia kurang bahagia sebenarnya. Menghilangkan objek-objek wisata itu sendiri. Iya benar, karena sebenarnya kita itu sudah dimodali bahwa kita itu tinggal dan hidup berada di tengah sebuah objek wisata. Wah keren ini. Khususnya menarik. peninggalan zaman kolonial. Sehingga diharapkan orang Malang tuh punya kesadaran kolektif mestinya ya Pak ya. Harusnya. Setiap individu di Kota Malang ini punya kesadaran itu. Bisa menceritakan at least kotanya lah ya. Iya. Minimal lagi tempat dia tinggal. Oh dulu apa Oke, dia harus kalau tahu. Dia bisa menggali sendiri. Itu kan Oke, bisa oke. dijadikan cerita kepada siapapun tamu baik lokal maupun internasional. Iya. Karena tempat daerah mereka tinggal itu sebenarnya kalau dia bisa menceritakan, bisa menarasikan, itu juga hal yang menarik buat orang lain. Buat orang lain. Keren ya.
Pak Arif pernah mencari kitab suci kemana? Kitab suci. Ya, Mencari ide-ide tentang bangunan kuno yang paling menarik terjauh di mana, Pak? waktu itu sih ke Papua, Palembang. Oh, Papua. di atas gunung. Di Papua emang ada, Pak? Nggak ada. Orang ini konyol ini. Atau kita usir aja ini, Pak Malik. Oke. Saya pikir ada peninggalan kolonial sampai di Papua di ujungnya gunung, ternyata Ya, nggak ada ya. ada. Cuman jauh aja ya. Ya. Perjalanan terjauh pernah ke sana. Palembang, pernah cerita jenengan. Ya, Kalau di Palembang punya culture bagus tuh, apa itu? Ya Palembang kalau dari sisi peninggalan kolonial ya ada. Kota Talang Semut itu adalah kawasan seperti halnya kita di daerah Ijen di Malang ini. Namanya Talang Semut. Peninggalan era kolonialnya. Kolonial ya. Kota Talang Semut. Talang Semut. Terus kemudian tidak lupa juga di daerah yang penghasil timah itu juga ya banyak Di Bangka Belitung. Ya, daerah Muntok tempat pembuangan Bung Karno dulu. Ya. Terus kemudian kalau di Jawa banyak Hampir Wake. setiap kota di Pulau Jawa ini Ada peninggalannya dan khasnya itu biasanya alun-alun. yoi. Alun-alun nggak jauh dari Alun-alun dengan situ. konsep yang ada masjid, ada gereja, ada penjara, itu biasanya bikinan Belanda. Iya, di sini juga, Pak. Ada. Tapi penjaranya jadi mall. Ya, saya di Jogja saya jadi kantor pos. Oh, gitu ya. Kalau di sini nggak sih kantor pos? Sekarang kan kalau kantor pos itu dulunya asisten residence. Dulu residen. Namanya asisten residence. Sini dulu apa? Telkom tuh dulu. Telkom ya Telkom. Telkom. Dari awal Telkom. Oke. Berarti itu kota yang dibuat sama Belanda. Iya. Cirinya gitu, alun-alun, penjara, Rumah ibadah. rumah ibadah, Ya. itu keliling gitu-gitu ya. Di seputaran alun-alun itu bisa ada itu. Nanti ada Oke. pusat pemerintahannya, kantor pemerintahan, kantor perwakilan Belandanya juga ada. Mereka pengen bikin jadi satu kota yang jadi Ya, satu kesatuan semacam gitu ya. Tipikal lah. Ya tipikalnya Typical gitu. City untuk civic center tuh ada fasilitas itu. Oke. Jadi sekarang yang namanya foto-foto lama tentang kota ini apa itu mestinya kita harus ceritain ya ke anak-anak Harus bisa apa. menjadi sebuah cerita Iya. berdasarkan foto lawas, karena foto lawas itu merupakan sebuah bukti Dan otentik. semakin lawas sebenarnya makin bernilai. Iya. Semakin lawas semakin bernilai dan sebenarnya kalau kita mau runut ke Eropa pun sebenarnya mereka bukan jual barang baru ya. Iya. Jual barang lama Iya. semua Tapi bisa menjadi objek wisata yang menarik. dan mahal. Mahal. Iya. Penginapannya. Berarti ini butuh makannya. SDM ini yang paham ini ya. Ya tidak hanya SDM, jadi keseriusan daripada si penyelenggara wilayah itu. Penyelenggara negara, Wilayah lah. penguasa, pengambil keputusan. Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau merasa bahwa Malang itu adalah Bergstad. Malang itu Bergstad, bapak-bapak, ibu-ibu, penguasa. Jadi Malang tuh jangan asal aja lah. Karena kota ini juga dulu tidak dibuat dengan asal-asalan. Serius. Ya, karena itu modal bahwa kita nggak usah bangun hal-hal baru yang malah jadi keliru, malah jadi aneh. Ya. Pertahankan Yang ada aja, yang lawas tuh dilestarikan aja. Ya. Itu mungkin bisa menjadi daya tarik wisata. iya betul. Dan di sini sudah kaya, tinggal ya political will mungkin ya Ya. untuk terus mempertahankannya. Ya. Karena saya percaya sama beliau karena beliau tuh nggak satu dua tempat yang didatangi. Terus kemudian memang beliau ahli di bidang arsitekturnya. Ahli lah. Ya paham lah ya. Ye. Daripada saya nggak paham. Sik ya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman warga kota. Buat warga Kota Malang, galilah cerita tuturan dari para tetua di wilayah tempat kalian tinggal, Ya. khususnya para anak muda, agar kedepannya ketika kalian mendapatkan tamu di tempat kalian tinggal bisa bercerita tentang hal-hal yang menarik di tempat kalian tinggal, Betul. dan itu menjadi modal masa depan. Betul, itu modal masa depan untuk narasi sebuah kota ya. Ya tempat dia tinggal dulu aja minimal. Iya, benar, lingkungannya itu. Jadi ini pelajaran berharga bahwa Malang itu adalah Bergstad, The Bergstad. kota yang dikelilingi gunung. Dan itu sangat-sangat istimewa. Tidak seperti halnya sekedar kue onde-onde yang diliputi sama wijen. Itu aja sih mungkin pesannya, dan dalamnya kacang hijau. Ya mungkin ini bisa menginspirasi meskipun cuma sebentar. Ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak ya. Mantap. Kalau perlu bawa gambar-gambar Pak ya. Oh iya. Oke sip.
Ya, moga-moga ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.